Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamana wa karramana wa ghafara lana bi baitil atiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzil lin-nasi fil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kepada Allah, di mana dengan keberadaan Ka'bah yang mulia, Allah menyatukan kita dalam sujud, dalam menghadap, dalam mengarahkan pikiran dan perasaan yang satu, bahwa di balik Ka'bah sebagai nama lain daripada Baitullah, rumah Allah, maka ada satu kekuatan yang untuk mengingatkan kita kepada sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah yang Maha Besar. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul telah menitipkan seluruh gerakan, tindakan, perbuatan kita dalam sunnahnya. Salat yang kita lakukan berpedoman kepada sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat olehmu sebagaimana aku salat, dalam bentuk gerakan, pikiran dan perasaan, dan menghayati bagi salat itu sendiri. Dalam praktek haji dan umrah, Rasulullah juga menitipkan khudu anni manasikakum. Laksanakan, lakukan rukun haji apa yang telah aku titipkan sebagai contoh, baik dalam berupa sunatnya, menjauhi larangannya, semuanya adalah tindak tanduk dan gerakan yang Rasulullah lakukan dalam praktek nyata. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akumulasi perjalanan hidup adalah untuk mendapat totalitas liya'buduni, menyembah Allah. Semenjak dilahirkan, diciptakan dengan pikiran yang kosong, dihadirkan tamyiz untuk membedakan antara bentuk yang bergerak dan tidak bergerak, difungsikan mata untuk membedakan warna, melihat perubahan alam, dihadirkan umur 15 tahun sebagai awal taklif untuk menyatakan kita sudah siap secara fisik dan mental dan pikiran, bahwa kita ingin mulai start awal untuk mengenal Tuhan. Maka disitulah awal anggota tubuh ka selesai tugas siro ayah dan mak dalam mendidik anak. Ka mampu bekerja, ka mampu menghadirkan pikiran dan perasaan yang menyatu dengan ilmu sebagai pedoman udip. Bergeraklah katanya untuk melihat hari ini, hari besok dan lusa, sehingga tak kumpulkan peng sebagai bentuk kenyataan setiap waktu dibutuhkan oleh dek dan gerah dan fasilitas udip. Seiring dengan umur bertambah, berubah kepada perkawinan, mutamahlah tanggung jawab di atas perumah dan anak. Maka dalam celah-celahnya Allah saving gebi kelebihan harta kepada getanyo, tidak gratis sebagai aset yang bergerak atau sebagai yang kita deposit. Di sana ada satu rukun Islam yang terakhir, yaitu berupa haji.
Rasulullah gecambuk kepada orang-orang yang telah memiliki harta yang lubeh en ukuran wateguwo yaji malam yahijja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniya. Bertanda proses udip getayo puluhan tahun di atas iman dan Islam, di atas rahmat Allah, rezeki yang getayo nikmati, keluarga, anak dan berbagi kepada orang lain. Dan Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, tapi sangat miris bila ada di antara getanyo mempunyai kekayaan yang cuma untuk uronyo 10 mayam dengan angka 20 juta 5 tuh 25 juta 5 tuh hanaruh getanyo terdaftarkan diri sebagai orang yang akan melaksanakan rukun Islam yang terakhir, di mana di sini ada kumpulan daripada tubuh yang sehat, harta yang dibutuhkan. Maka puncak daripada seorang yang bakhil adalah nampak daripada wujud tidak berhaji atau dia melakukan haji. As-saka, orang yang murah, dia memberi tanpa diminta. Apalagi dengan indikator haji yang telah Allah wajib, bertanda menyong sedekah saboh sak sumen simete tanah saboh idang mulut kabiasa. Tapi kadang tujuh ge bak tak semiki 25 juta rupiah di sinan je ke modal je ke untung di duk peng, sehingga getanyo jauh daripada nilai-nilai haji. Na'udzubillah min dalik. Rasulullah kecam umatnya, silakan mati di atas Yahudi dan Nasrani, bertanda dia akan meninggal dalam su'il khatimah dan fasik nyata pada akhir meninggalnya. Andai kata pun getanyo udip dengan lengkap sembahyang, puasa, zakat, maka kepasikan getanyo semenjak getanyo memiliki harta yang lebih adalah kepasikan yang tergantung kepada kematian. 10 tahun lihna harta hana tajak wajib, berarti nilai kematian getanyo semenjak napeng sampai mati, walaupun dudo berakhir dengan kemiskinan, maka getanyo nyata sebagai orang yang berjalan dengan tidak bertanggung jawab untuk melengkapkan rukun Islam. Oleh karenanya getanyo yang mesti tertaubat, dan atanyan andai kata pun hana sempat tajak wajib, hansah diperai lean harta, karenanya utang dengan Allah yang tidak berhak dinikmati oleh waris dan warisannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara haji adalah berbicara suatu ibadah yang hana boleh kepada sembahyang dan hana sabuh rukun qauli yang boleh terbaca sehingga untuk mensahkan haji. Kenyataan dia lebih kepada kepura-puraan. Taputa tawid-wid di bineh Kaabah 7 yang gekun tawaf. Tasai antara Safa dan Marwah cuma berjalan. Tarhom jamarah dengan anak batai yang ubud-ubud seolah-olah lagi cuma permainan. Taduk menteng, talewati menteng di Arafah, jadilah dari angka 20 juta menjadi letter H. Tetapi dibaliknya bukan nilai permainannya yang Allah kekalan, tetapi nilai di mana getanyo imtisal, menjunjung tinggi perintah Allah, tidak melihat perintah itu menguntungkan di dunia, tidak melihat perintah itu apakah memberatkan atau tidak. Dengan pekerjaan yang lebih dekat kepada bodoh, yang logika getanyo takalan cuma jak-jak, cuma duk mentang, bisa menjadi kayomin waladathu ummuhu. Getanyo pemerdeka oleh Allah, bertanda bukan nilai berat, bukan nilai keringan, tetapi kepada nilai menjunjung tinggi perintah Allah. Banyak getanyo membuat mitos-mitos yang sehingga berani talawan Allah dengan maksiat, karena hana tak iglante, karena getanyo le hana tak sembayang, hana ingat le bumo, hamupak moto. Padahal manusia ada dua yang Allah berikan nikmat. Ada yang dengan nikmat yang gebinyo adalah sebagai gepelurung getanyo, kukumpulkan akumulasi nikmat untuk bersiksa. Atau getanyo Allah gebi nikmat, dengan nikmat-nikmat yang gebinyo membuat getanyo
makin sadar, makin dekat kepada Allah. Maka kita yang hana boleh na ujian, hana boleh na gure untuk tatayang siapa saya hari ini. Jit tajawud bila dengan dipno Allah yang getamah dan getamah nikmat, metamah to dengan Allah, atau getanya metamah jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di antara kebenaran, ketakutan, dan di antara angan-angan di mana wabah karonanya telah mengkaronakan ekonomi getanya. Kadang-kadang merusak ketauhidan getanya, kadang-kadang merusak sendi-sendi kehidupan. Tetapi di balik semuanya getanya harus tanilai secara ketauhidan bahawa dia makhluk Allah. Getanya makhluk Allah. Jatah udip yang kamu dum, jatah minuman yang kamu dum, jatah gepegambar peng angkau dalam deposit getanya kamu janle, kamu jandit, maka tidak terjadi sesuatu di luar daripada takdir Allah. Sebagai orang yang beriman, bila gara-gara coronanya membuat gaknya rugo, maka rugo apa yang mereka sehingga berani tip-tip watai gepegah long karugo long hanacan li? Tidak lebih dia melihat harta itu adalah sesuatu yang menjembatani hidup. Padahal harta yang Allah berikan jembatan kehidupan untuk kehidupan, lebih kepada jembatan kehidupan untuk kematian. Selama getanya menganggap bahawa kehidupan getanya gagal dengan kurang harta, kurang jabatan, berarti getanya telah tertipu tu, tertipu keluarga, tertipu anak, bahawa dunianya adalah untuk dunia. Sehingga gabuatan anak getanya yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tapu kuliah, tapu sekolah, dengan harapan dia lebih menguasai dunia, padahal akhiratnya telah menggagalkan orang tuanya ke syurga dan anak itu sendiri dan keturunan getanya. Maka oleh karenanya Allah hanya gepilih orang kaya dengan jadi jabatan yang besar sekolah yang panjang. Orang yang bodoh nak jatah kaya, orang yang panjang sekolah nak jatah kaya, orang yang panjang ilmu agama nak jatah kaya. Orang yang mulia dalam pandangan orang banyak juga demikian. Ada yang kemuliaan pura-pura, baik dengan ilmu agama, ilmu dunianya, atau dengan ketokohannya. Setiap Jumat diingatkan, wahai para manusia, takwa olehmu kepada Allah. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu. Bertanda barometer kehidupan, bukan kepada pendidikan yang menjawab dunia ini, tetapi bagaimana getanya tak selamatkan. Baik sampai waktu takalan keluarga gop meninggal ayah, anak, epat iu bak pisang itu. Tugas tungku imum mulai daripada semano, sembayang, pegafan sampai ke kuburan. Padahal waktu takalan so yang diudang imum waktu meninggal orang adalah orang yang paling cinta kepada diri manyet. Tentu orang yang letak tabuh saham, anak tu. Kalau tak modal dengan puluhan juta, ratusan juta, tak korbankan watai tenaga, harta, nyawa, tetapi bak watai getanyo truk bak untuk final Allah gena ceng getanyo berpindah kepada dunia, anak cuma berada sebagai penonton. Kegagalannya telah menggagalkan tanyo dan tak pegagal anak dan keturunan. Menjadi satu budaya bahawa nyan adalah tugas tungku imum, tugas urung-urung tungku-tungku. Padahal yang paling cinta kepada si royah, yang hana hijab doa adalah aneng. Didang anak getanyo imum, dimu doa getanyo kahal laba dep nanje ka anak seri. Tapi yang doa gop, yang sembayang gop, hana mungkin ditubit di mata, karena hana pernah tapu modal. Oleh karenanya seluruh modal yang tak kumpulkan baik sampai cuma menjadi sebuah putaran peradaban dunia yang kosong untuk akhirat. Titipkan anak kepada dayah,
yang dayah melahirkan akidah, melahirkan agama kepada anak. Bukan semata-mata berbangga-bangga dengan rekaman hafalan Al-Quran yang na di kepala anak getanyo, sementara dia getanyo abaikan nilai sisi tauhid akidah. Oleh karenanya han selamat tayo ayah dengan Allah bila persoalan iktikad, persoalan kewajiban ilmu agama yang giu asuransi ba ayah kepada anak hana tuntas. Han selamat getanyo sebagai anak yang akan tabi terima kasih kepada ayah bila ayah hana gebuh modal kepada anak untuk belajar terima kasih. Mari kita tapunno anak yang dituri ayah bukan sebatas gepu sekolah dan gepu kuliah, bukan sebatas gebantu lampuh rumah dan peng yang nak. Itu jangankan kita manusia, bak rimung makhluk-makhluk yang ganas lain juga ada kasih sayang keluarga. Walaupun Allah wajib dan lebih pahala. Oleh karenanya sebelum keluarga kita, anak cucu kita makin siuro makin jauh dengan Allah, takalan getanyo tablo bijeh bak mamplam, pakon tak tinggalkan bijeh-bijeh bak kaya yang kana, tablo yang cangkok, tablo yang model baru, karena dengan harapan cepat dimubuh, dengan harapan lubeh mameh, dengan harapan lebih daripada bijeh-bijeh awal. Pakon draw itu sebagai bijeh yang kata mana tam cucuk, hana tak ubah komposisi keluarga, keturunan, gen dan klan getanyo agar lubeh to dengan Allah berhasil dunia dan akhirat. Bertanda getanyo hana harapan untuk doa-doa yang terpanjat. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, nabi yang saleh, keturunan dan cucu-cucu yang saleh yang akan ditransfer pahala mulai lang kubu sehingga mempluh ton metuh ton sampai gebangkit dan sebagai orang yang akan ke pertama syurga. Oleh karenanya khatib mengharap kepada jamaah saahnya getanyo tatitipkan anak-anak getanyo bak pesantren agar dia selamat, cucu getanyo selamat daripada kebodohan dunia, selamat daripada kebodohan akhirat. Yang berakon 20 tahun uliket masa long jabut mengkleh dayah ngon sekolah. Uranyo kali istiqarah le ulama dikorbankan watebut untuk mendapat pendidikan umum, tetapi manteng di antara getanyo yang hana sadar pakan ulama gubah kebijakan, pakan sekolah hana di pesantren agama kurang, tapi pakan dayah gepu sekolah agar orang selamat. Berarti terdepannya ulama gepu selamat keturunan bertanda ada harapan di sinan sebagai perahu selamat keluarga dan anak cucu getanyo. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala mudhillalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Allahumma sarif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma zukna rizqan jadida wa umran tawila wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin.